Di situ ada ciri-cirinya, barang siapa yang diuji, kemudian dia
berkeluh kesah, geresuloh, maka ini tandanya dia menerima ujian sebagai balasan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tidak sabar. Ketika mendapatkan ujian buat sabar, geresuloh, galau, ibadah malas, nah ini merupakan tanda bahwa ini adalah azab atau balasan akan dosa-dosa dia. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, orang yang mendapatkan ujian untuk menebus dosa-dosa kita, tandanya adalah dia bersabar, boten bersuruh, ngibadahi ngikutin malas. Nah ini tanda bahwa ujian untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, ujian yang kita terima kok untuk mengangkat derajat kita, artinya dosa sudah diampuni, kesalahan diampuni, tapi harus tetap diuji untuk mengangkat derajat kita. Tandanya adalah ridho. Kenapa? Kalau tadi hanya sabar, yang ketiga yang paling tinggi adalah ridho. Pun ikhlas, ridho, sesuai dengan dia pasrah dengan takdir Allah bahwa semuanya ini adalah yang terbaik. Bapak Ibu rahimahullah. Ketika Rasulullah ditanya ujian siapa yang paling berat, Rasulullah menjawab sedang. Ketika Rasulullah ditanya wahai Rasul ujian siapa yang paling berat, Rasulullah menjawab para nabi. Para nabi itu sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga, tapi kalau tetap diuji oleh Allah, berarti ujiannya untuk meningkatkan derajat. Jadi ujian para nabi itu untuk meningkat derajatnya, bukan diuji untuk menebus dosa-dosanya. Maka ujian para nabi untuk meningkatkan derajat. Dan Rasulullah sampaikan ujian yang terberat adalah para nabi. Nabi Ibrahim dihempaskan di dalam api. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara agama tauhid. Kemudian diuji lagi dengan putranya Ismail disembelih. Itu ujian apa? Ujian. Dan ujian kita belum ada lagi sampai segitu ya. Kita menyembelih putranya dilempar ke dalam api karena keimanannya. Kemudian Nabi Ayub diberikan sakit kulit yang sedemikian rupa. Itu ujian semuanya, tapi untuk mengangkat derajat. Kemudian Nabi Muhammad juga diberikan ujian yang begitu bertubi-tubi oleh Allah, semuanya untuk mengangkat derajat. Nah, kemudian ditanya lagi. Kemudian yang kedua siapa wahai Rasul yang diberikan ujian Allah yang kedua, yaitu para ulama. Para ulama itu diuji oleh Allah di tingkat yang kedua setelah para nabi, difitnah, kemudian kemudian dipersekusi dan lain sebagainya para ulama. Kemudian yang ketiga, ujian yang terberat yang ketiga adalah orang-orang soleh. Maka baik dulu, tempat yang paling baik bagi Rasulullah dan Allah adalah masjid, dan seluruhnya adalah masalah. Maka kita yakin yang di masjid ini orang-orang soleh. Maka kudu siap-siap diuji. Karena Rasulullah menyampaikan Nabi, ulama, ujian yang terberat ketiga adalah orang soleh. Dan ditambah soleh itu bukan tambah diuji oleh Allah, tapi malah tambah ujian ini. Siap nomor tadi. Yang bukan siap diuji jadi orang soleh, itu. Maka semakin kita soleh harus siap-siap ujian ini tambah abad. Ya. Maka ujian-ujian ini tadi ada tiga. Bagaimana kita menyikapi kondisi timbang yang mbak di tertib yang mbak. Aku sih bersuloh orang. Berarti kalau masih bersuloh, masih sambat, ini adalah penebus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kalau sudah ikhlas, kemudian dia sabar, masih tekun ibadahnya, maka sebagai apa? Penebus dosa-dosa kita. Maka semoga kita di posisi yang itu, syukur-syukur yang sudah menggunakan derajat pun ridho, semeleh, kita sabar. Nah, itu merupakan sebagai kodimah. Kemudian tadi kita sampaikan al-ibtilah itu bahasa Arab yang mengandung keburukan dan kebaikan. Nopo yang apapun yang kita terima adalah ujian, baik, buruk, kaya, miskin, ya, kelebihan, kekurangan, itu semuanya ujian. Harus kita pahami dulu Bapak Ibu bahwa yang kita alami selama kita hidup di dunia ini adalah ujian, maka antum terlena. Maksudnya terlena gimana? Ketika Allah berikan kekayaan, terlena dengan kekayaannya, terlena dengan kekayaannya. Kemudian ketika diberi kekurangan, niki adanya mau sambat, itu juga bukan hal yang terbaik.
Karena apa itu? Ada dalam Al-Quran itu disebutkan dia kekurangan. Ya, dia kekurangan, tapi dia menahan dirinya untuk minta-minta, sehingga Allah akan menjaga harga dirinya. Maka itu rahimahullah, harus kita yakini betul-betul apa yang kita alami saat ini semuanya ujian, sugih ujian, miskin ujian, longgar ujian, sempit ujian, besar ujian, kecil ujian. Ini ukur kedati cepeng ini. Sebelum kita membahas yang lain, harus kita insafi. Punya HP ujian, tak punya HP ujian. Kita punya sepeda motor ujian, tak punya sepeda motor ujian. Semuanya adalah ujian. Nah, kalimat al-ibtila ini kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran 30 kali. Yang kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran 30 kali. Yang pertama di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 155 157. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum. Tadi al-ibtila kalimat dasarnya adalah bala'un atau bala'. Nah, maka di sini wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kematian dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini sangat dekat kepada orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu akan diuji oleh Allah dengan rasa takut, kelaparan, kurang harta, jiwa atau kematian dan buah-buahan. Jalan keluarnya adalah sabar. Apa itu rahimahullah? Panjenengan kenal Imam Malik? Enggak. Imam Malik, apa ya? Jadi Imam Malik, ya, Malik bin Anas bin Malik bin Amr As-Sa'di. Jadi itu madhab Maliki. Ya, lahir di Madinah, dari kecil sampai tua di Madinah. Jadi Imam Malik itu merupakan ulama sing boten lumah-lumah oleh ilmune. Qur'an nagro-gro ke Madinah. Gurune pinten? 900. 300 kalau tidak salah 300 sahabat, 300 dari kalangan sahabat, 600 dari kalangan tabi'in. Itu Imam Malik. Okay. Ketika Imam Malik ada, itu tidak ada yang berani berfatwa di Madinah itu. Saking ilmu itu dulu. Maka disebut dengan hujatul Islam, kudane ilmu. Okay. Imam Malik itu. Apa itu orang yang sepandai Imam Malik itu sampai meninggalnya pemain kontrak, gak punya rumah. Itu Imam Malik. Ya, Imam Malik. Itu sampai meninggalnya rumahnya. Karena saking cintanya kepada ilmu, sehingga dengan dunia itu tidak begitu senang. Ya, tidak begitu senang. Dan juga bukan dari keluarga kaya. Sudah hafal Quran dari semenjak Kutab. Kutab itu kalau di kita SD, ya di bawah usia 14 itu sudah hafal Quran. Itu saja rumahnya mutlak sampai akhir hayatnya. Bukan yang punya rumah yang salah, bukan ya. Tapi yang sudah punya rumah, ilmunya bagaimana? Bukan saja ilmunya bagaimana? Nggak salah. Punya rumah nggak salah, punya motor nggak salah, punya mobil nggak salah. Tapi bagaimana dengan ilmu yang kita miliki? Karena Allah rahimahullah, ulama panjenengan kami ini mencari ilmu gitu. Untuk apa? Untuk saat ini mungkin kita mencari ilmu untuk bekal, untuk bekal hidup di akhirat oleh sambungan. Tapi ketika panjenengan ini menyekolahkan anak, itu ilmu tinggi apa? Ketika panjenengan memasukkan anak, memilihkan sekolah anak, itu tujuannya apa? Kalian nyebut kalian minum banget. Yang dipilih sekolah besok tak masukkan teknik dan besok sugih. Kalau ilmu tujuannya ini, maka digunakan ilmu itu akan digunakan sesuatu yang tidak berada. Gitu. Maka tujuannya mencari ilmu itu karena perintah Allah. Kenapa? Utlubul ilma minal mati ilah. Itu perintah dari Allah. Kalau kita mengikuti perintah Allah, maka tidak mungkin Allah akan melayani apa ini. Ya, maka tujuan mencari ilmu itu yang pertama adalah agar anak-anak kita beradab. Adab itu apa itu? Adab itu adab makan,
tidur. Ada kerama. Nah, adab. No. Kalau saya katakan aturan boleh nggak? Adab. Beda dengan akhlak. Kan betul? Akhlak ada adab, akhlak ada adab. Sehingga adab itu kita artikan aturan. Aturan makan sesuai dengan Islam. Adab makan, adab tidur, kayak adab bertamu, kayak adab bersin. Kan betul? Nah, itu semuanya adalah adab. Sehingga ketika kita menyekolahkan anak, untuk anak kita beradab, artinya dia punya ilmu, dia punya iman, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal. Karena kalau hanya ilmu tok, bukan dua iman, ini bahaya. Dua iman, tapi orang tahu ngamal ngerti ilmu nih sholat itu wajib ya, sholat wajib 5 waktu, tapi waktu jamaah ada. Kok ada maka disitu namanya amal, harus dipraktekkan, ya kan? Harus dipraktekkan. Maka ilmu adab itu adalah iman, Quran. Kita menyekolahkan anak yang pertama adalah untuk menanamkan iman. Setelah iman adalah ilmu. Setelah itu ilmu, amal. Aku berarti di salah satu iman tok, tapi tanpa ilmu kesal. Karena tadi, ketika sudah punya ilmu, diamalkan. Maka beramal dengan ilmu, berilmu dengan amal, berilmu dengan amal, beramal dengan ilmu. Nah ini jangan dirisau. Tujuannya sekolah itu ini, tidak untuk mencari uang. Kalau mencari uang nanti kita menggunakan ilmu kita untuk tujuan-tujuan yang tidak berada. Banyak ya? Korupsi, nggak boleh. Nyambut, nggak boleh. Dan lain sebagainya. Nah ini ilmu jauhkan daripada adabnya. Kita lanjutkan oleh Ibu. Kita akan diuji dengan ketakutan, kekurangan harta, jiwa, pembuahan, kemudian berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka Ibu dipun tambahi sabar. Saya yakin sudah sabar. Cuma kita harus tambah yakin lagi bahwa kita akan diuji oleh Allah, sehingga harus tambah sabar. Selanjutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah, sabar ketika sudah semuanya terjadi dikembalikan kepada Allah. Itu tandanya kita mendapatkan petunjuk. Itu tandanya kita mendapatkan petunjuk. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu. Kita lanjut di hadis Rasulullah. Ada di surah Al-Imran. Kalau mau baca dengan serat boleh. Dari kata al-ibtilah tadi, yang pertama di surah Al-Baqarah 155, kemudian Ali Imran 186, kemudian Al-Anfal ayat 17, kemudian Al-Anbiya ayat 35, kemudian surah Muhammad 31. Wa nabluwakum hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirin wa nabluwal akhbarakum. Ini ayat-ayatnya terkait dengan ujian. Ada 30 tempat kurang lebih. Hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh Aisyah, "Ma min musibatin yusabu biha muslim illa kufira biha anhu hatta syaukati yushabuha." Tidak ada musibah yang menimpa seseorang atau seorang muslim kecuali Allah mengampuni sebagian dosanya dengan musibah itu, meskipun musibah itu hanya berupa tertusuk duri. Musibah yang kita terima itu akan Allah ampuni dosa-dosa kita, sebagian daripada dosa kita, walaupun ujiannya hanya tertusuk duri. Ya, tertusuk duri itu ujian berat nomor ringan. Ringan ya? Ringan apa berat? Tertusuk duri itu pemisalan yang paling ringan, seperti jangan engkau berkata kepada orang tua, wala taqulahuma ufin. Perkataan itu yang paling ringan, makanya yang lainnya juga nggak boleh. Mafhum apa ya? Bukan mantuk ya. Mantuknya itu yang tertulisnya adalah ufin, atau di sini tertusuk duri.
mantuknya. Tapi mafhumnya itu lebih daripada itu. Nanti kalau kaidah usulnya, ketika ketusuk duri aja bisa mengampuni dosa, maka yang lain lebih bisa. Dan tidak hanya ketusuk duri itu, kan dalam hadis itu kan yang mengampuni dosa-dosa kita ketusuk duri yang disebutkan, maka yang lain tidak bisa mengampuni. Itu pemahaman yang salah juga. Itu pemahaman yang salah juga. Maka dalam urusan agama kita harus terbimbing, tidak boleh dengan prasangka kita sendiri. Karena ini kaitannya dengan apa? Pemahaman kita. Kemudian hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah akan memperoleh kebaikan, dia akan diuji. Hadis riwayat Malik dan Abu Hurairah. Man, barang siapa yuridillahu bihi, dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan diuji. Wahai ketika panjenengan diuji, ini berarti tanda Allah inginkan kebaikan dalam diri kita. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, masalul mu'minin kamasalil zar'i la tazalu ar-rihu tumiluhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala wa mathalul munafiqi kamasalil syajaratil arzi la tahtazu hatta tastahsida. Yang artinya perumpamaan orang mukmin itu seperti tanaman. Orang mukmin diumpamakan tanaman. Tanaman itu pasti diterpa angin, sebagaimana seorang mukmin pasti dikenai musibah atau ujian. Jadi ketumbuhan tanaman itu mesti tertimpa angin, tertiup angin. Sebagaimana seorang mukmin pasti akan diuji oleh Allah. Nah ini juga harus siap-siap supaya pokoknya orang tambah soleh ujiannya tambah. Kalau panjenengan nggak pernah diuji, berarti Allah nggak memberikan kebaikan pada diri kita. Maka sejarah Arab itu adalah ujian. Kita kok aku pernah diuji. Apa Allah tidak mengingat kebaikan pada diri kita? Kemudian Bapak Ibu perkataan sama. Perkataan dari Fudail bin Iyad berkata, man syaka musibatan nazalat bihi faka'anna ma syaka rabbahu. Barang siapa mengeluh musibah yang menimpanya, seolah-olah dia mengeluhkan Tuhannya. Bapak Ibu, kalau kita ditimpa musibah kemudian mengeluh, seakan-akan kita ini tidak ridho kepada Allah, seakan-akan kita ini mengeluhkan Tuhan kita. Maka mengeluh itu tanda kelemahan. Mengeluh itu adalah kekalahan. Ketika kita diuji oleh Allah, maka saya tambahnya semangat itu. Jadi Bapak Ibu yang diuji, ditimpa musibah, tapi malah tambah kuat imannya. Betul. Mana? Saudara-saudara kita yang di Malaysia, uang yang dikejar tambah kuat iman. Nah, itu adalah gambaran untuk kita. Nah, kita di sini seperti apa? Aman, nyaman, tentram, makan ada, nggak ditimpa kelaparan, nggak ditimpa ketakutan. Masjidnya kosong apa bukan ini? Bukan ya? Alhamdulillah. Kemudian seorang bisa berkata, al-bala'u sirajul arifin wa yaqdatul muridin wa halakul ghafilin. Cobaan adalah penerang bagi orang-orang yang mengenal Allah. Cobaan itu adalah penerang bagi orang-orang yang mengenal Allah. Jadi kalau diuji kemudian tambah jauh sama Allah, berarti dia nggak kenal Allah. Orang yang diuji itu, ujian itu sebagai penerang, obor, lentera, center. Tambah diuji, tambah kenal oleh Allah. Kemudian pembangkit bagi orang-orang yang gandrung kepada Allah. Tambah diuji, kok tambah semangat maka dia tidak hanya kenal, tapi sudah sangat cintanya kepada Allah. Kita kalau kita kenal saja atau sudah cinta sama Allah ini, kalau baru kenal diuji tambah kuat imannya. Tapi kalau sudah gandrung, wah tambah semangat, bangkit lagi jihadnya, semangat jihad. Kemudian malapetaka bagi orang-orang yang lalai. Diuji pertambahan, ini adalah tanda malapetaka. Kita termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian yang ketiga, orang bisa berkata,
arba'un min kunuzil jannah. Ada 4 rahasia menuju surga. Begini betul nih. Menuju surga ada 4 rahasianya, Bapak. Ya, ada 4 rahasia menuju surga. Yang pertama, kitmanus shadaqah, menyembunyikan. Ya. Yang pertama adalah menyembunyikan musibah. Kitmanul musibah pertama. Ya. Yang pertama adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Ketika ditempa musibah, ini disembunyikan, artinya tidak mengibar untuk orang lain kasihan, tidak mengumbar kelemahan kita. Kemudian yang diharapkan orang simpati. Kitman musibah, menyembunyikan musibah. Kemudian yang kedua, kitmanus shadaqah, menyembunyikan sedekah. Jangan sebaliknya, ketika ditimpa musibah harusnya disembunyikan di kabar-kabarkan, dicerita-ceritakan. Kemudian ketika bersedekah ini juga harus disembunyikan, tidak diwara-warai. Kemudian wakitmanul faqati, memendam kesedihan. Kitmanul faqati, memendam kesedihan. Dan yang terakhir, kitmanul wajhi, memendam rasa sakit. Ini adalah 4 rahasia menuju surga. Menyembunyikan musibah, menyembunyikan sedekah, memendam kesedihan, dan memendam rasa sakit. Kampil nomor apa nih? Bikinnya mesti kebalikannya, kan betul ya? Kebalikannya. Musibahnya dibicarakan, sedekahnya dibicarakan, kesedihannya diumbar, kemudian rasa sakitnya juga diceritakan. Bapak Ibu rahimahumullah, ini adalah ujian cobaan yang akan senantiasa menghadang kita sampai Allah tahu siapa di antara hambanya ini yang terbaik. Kan tujuannya ujian kan itu, untuk Allah tahu siapa sih di antara hamba-hambaku ini yang soleh. Caranya dengan diuji sampai Allah tahu siapa di antara hamba-hambaku ini yang seorang mujahid, orang yang betul-betul sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Ketika diuji dengan kesenangan mungkin dia dekat kepada Allah, tapi ketika diuji dengan kesedihan dia jauh. Ketika diuji dengan kesedihan dia dekat kepada Allah, ketika diuji dengan kekayaan dia jauh. Sampai kita wafat, sampai kita dimatikan oleh Allah, kita termasuk yang mana? Apakah termasuk orang-orang yang beruntung atau termasuk orang-orang yang rugi? Maka Bapak Ibu yang perlu kita persiapkan saat ini, bagaimana kita menghadapi ujian Allah. Kita siap, harus siap dengan cara-cara yang baik. Artinya baik bagaimana? Ilmu, pahami bahwa ujian itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik yang senang ataupun yang tidak senang. Bahwa ujian itu untuk mengetahui siapa di antara hamba yang terbaik. Barang siapa diuji oleh Allah, maka Allah menginginkan kebaikan daripadanya. Bapak Ibu rahimahullah, ada kisah terkait dengan cobaan. Dikisahkan bahwa Syarih, seorang alim sufi, mendengar seseorang mengeluh kepada seorang temannya mengenai kesusahan yang ia alami. Lalu Syarih memegang tangan orang itu dan berkata, jangan mengadu kesusahan selain kepada Allah. Ini cerita Rasulullah Ibu. Ada yang berkeluh kesah, ada yang mengeluh mungkin di antara panjenengan, teman, saudara, mengeluh kepada saudara yang lain. Maka dinasihati, jangan mengadu kesusahan kepada selain Allah. Maka tempat mengadu yang terbaik adalah Allah. Apapun masalah panjenengan, tempat mengadu yang terbaik adalah Allah. Orang yang kamu keluh kesah itu bisa jadi temanmu atau musuhmu. Kalau berkeluh kesah, cerita kali orang itu kan bisa ada dua, kalau nggak teman, musuh. Jika ia temanmu, maka keluh kesahmu itu akan membuatnya sedih. Kalau kita ini sabar dengan orang lain, kalau dia itu teman kita, paling mau iso melu prihatin. Mau iso melu prihatin. Tapi kalau yang kamu keluh kesah itu temanmu, maka dia malah nyopur.
Sipil. Jadi keluh kesah kepada orang itu yang teruntungnya apa? Saya yang teruntungnya yang berkeluh kesah kepada, yakin ini kan? Besok ada yang berkeluh kesah pada tangganya ya. Tempat berkeluh kesah itu hanya kepada Allah. Maka kalau kita kok lebih nyaman berkeluh kesah dengan orang lain, ada yang salah. Kenapa kita nggak nyaman berkeluh kesah kepada Allah? Oke, apapun masalahnya. Apapun masalahnya, keluh kesahkan kepada Allah. Kalau kita yakin Allahus Somad, tafsiran dari Allahus Somad itu kan kita perlu yakin bahwa Allah itu mampu untuk menyelesaikan segalanya, sehingga kita bergantung. Kita nggak mungkin bergantung bergantung yang kok kita nggak yakin sih digodel dikit kuat apa ya. Maka kalau kita sudah cek bergantung, yakin sih tak godel itu karena Doanya Bapak Ibu, jangan pernah bergantung kepada orang lain kecuali Allah. Jangan berkeluh kesah kepada manusia, tetapi berkeluh kesah kepada Allah. Kemudian, aku mengadukan kesedihan dan ketidakberdayaanku hanya kepada Allah. Maka jadikanlah ia tempat mengadu dan mengeluhkan segala penderitaanmu. Sungguh ia zat yang paling mulia dan mulia untuk diminta dan zat yang paling dekat untuk diseru. Bapak Ibu rahimahullah, tempat yang paling tepat untuk kita berkeluh kesah mengadu hanya kepada Allah. Sang menika enting bijing lan karena ya segitu Bapak Ibu. Saat ini pengajian pada itu nikmatnya saya teman-teman. Karena manusia itu diberi lali itu kan nikmat. Karena di lain itu ada kita nikmati kan. Maka Bapak Ibu yang mau saya itu sedikit yang kita tahu tapi diamalkan. Tadi kan iman, ilmu, amal. Pahami, yakini bahwa kita akan diuji oleh Allah. Tambah soleh, tambah ujian nih. Ujian itu tanda Allah ingin kebaikan dalam diri kita. Ia pun boten kuat menurut pandangan kita manusia. Tapi kalau pandangan Allah, apa yang kita alami ini mampu. Lalu kali kau nafsa hilang usaha. Tapi kalau pandangan kita pun boten kuat tenang pun ngadep mantap kepada Allah. Singkatkan bikin kita nggak mantap itu ragu. Oh iya kita boleh orang. Butuh yang garis sesuk, sejalan Gusti prosesnya sesuai. Nah ini yang bikin kita ini ragu. Maka pun yakin kepada Allah, Allah itu bisa memberikan pertolongan lebih cepat dari siapapun. Itu hanya pikiran-pikiran kita yang keluar dari setan. Itu dari hawa nafsu kita. Maka bagaimana sekarang pegang kolam panjenengan sami yakin kekuatan Allah itu total. Total. Paling apapun. Satu lagi diceritakan bahwa Isa bertemu dengan seorang yang kondisi fisiknya sangat menyedihkan, matanya buta. Nabi Isa mujizatnya apa? Sakit menyembuhkan orang sakit. Nah ini bertemu dengan orang yang matanya buta, kakinya lumpuh, tubuhnya digerogoti penyakit kusta dan kulitnya di sekujur badannya mengelupas. Orang itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari cobaan yang menimpa kebanyakan manusia. Nabi Isa bertanya, wahai saudaraku, cobaan apa gerangan yang belum ditimpa kepadamu? Orang itu menjawab, wahai Isa, keadaanku masih lebih baik daripada orang yang di dalam hatinya tidak diletakkan oleh Allah makrifah seperti yang telah ia letakkan dalam hatiku. Makrifah itu apa itu? Mengenal Allah. Ya. Sudah matanya buta, kakinya lumpuh, tubuhnya digerogoti kusta, kulit di sekujur tubuhnya mengelupas, kok masih bersyukur alhamdulillah sekelingan kali Gusti. Itu yang terpenting. Artinya sakit yang dia derita itu tidak ada apa-apanya dibanding musibah lali kali Gusti. Nah, kondisi masyarakat kita ini kalau kebanyakan dari kita lali kali Allah, ini bahaya juga bagi panjenengan. Karena ketika sudah ditimpa azab boten milih-milih, maka dakwah kita bukan hanya datang pengajian ngrungokke bar, tapi piye dakwah tanggane koncone. Ya. Nanti diuji oleh Allah itu penyakit kusta, lumpuh, mata buta, masih bersyukur karena kebanyakan orang itu kehilangan sudah nggak kenal Allah. Tanda nggak kenal Allah, Bapak Ibu, tanda yang masjid kosong.
Walaupun sholat wajib itu kan 5 waktu itu, ya kan? Kalau dia mengenal Allah, maka ya jamaah, apalagi untuk laki-laki, ya kan? Nah, ini PR kita bersama, Pak Ibu. Ya, PR kita bersama. Bagaimana mengenal atau kita masih bisa mengenal Allah itu adalah anugerah yang terbesar. Oke, anugerah yang terbesar itu bukan ketika kita bisa membeli apa yang kita inginkan, bukan ketika kita mampu atau kaya, itu anugerah yang terbesar, tidak, itu ujian. Tapi anugerah yang terbesar adalah bagaimana kita masih mengenal Allah. Kemudian mata buta, kaki lumpuh, dan sebagainya itu masih disyukuri oleh orang ini. Kemudian bukanlah yang telah memberi lisan yang selalu memujinya dan hati yang senantiasa bersyukur kepadanya. Kamu benar, urutkan tanganmu, kata Nabi Isa. Tiba-tiba orang itu berubah, wajahnya menjadi bersih, tubuhnya sehat walafiat. Ia kemudian menjadi teman setia dalam menjalankan tugas kenabian. Nah, ini apa itu? Adalah ujian-ujian orang-orang yang terdahulu kita jadikan ibrah, pelajaran bagi diri kita bahwa ujian kita ini masih ringan lah dibanding orang-orang soleh zaman dahulu yang diuji oleh Allah SWT dan kurang-kurang ujian ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu mengerti, mengenal Allah itu adalah anugerah yang terbesar. Kita masih bisa sholat jamaah, kita masih bisa pengajian, hati kita senantiasa disilami kebaikan-kebaikan ini, dan kita mampu untuk hadir. Untuk hadir ini adalah anugerah Allah yang terbesar. Maka diistiqomahi, karena kebaikan itu bukan istiqomah yang mungkin ambiar, kita bubar sesuatu yang baik, kok betul terorganisir dengan baik, nanti akan kalah dengan kebatilan. Maka Bapak Ibu kita sampaikan, semoga pada semuanya kita semuanya siap akan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan tanda sayangnya kepada